Nah, oleh karena itu, yang terhormat sekali lagi Bapak Sigit, lewat diskresinya, sudi kiranya hentikan kasus ini, juga yang untuk diazamkan, ya, itu lebih selesai, nggak ada dendam. Itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Pindah ke tempat jin buang anak, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Mana mau? Banyak monyet. Kemudian saya ingatkan bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya melakukan penyimpangan. Bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Maka saya minta untuk tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Untuk hal-hal begini diedukasi dulu. Polisi juga jangan main tewak wae, kumaha kok langsung ditewak teh kumaha. Salahna naon? Mana dua alat buktinya? Jadi oleh karena itu jangan diskriminatif dong, kok giliran Edi main ditangkep aja. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Nggak ada urusannya dengan itu. Ini kejujuran, kebenaran yang ditindas-tindas. Jadi orang tidak adil, diperlakukan tidak, ini zolim namanya. Potensi konflik atau konflik itu kan tidak selalu semuanya pendekatannya itu hukum ya untuk melakukan konflik resolusi. Apalagi kalau ini kaitannya dengan pengelolaan ketersinggungan. Nah, oleh karena itu menurut saya bisa jadi bahwa apa yang diucapkan itu memang niatannya itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung, tapi kan kenyataan sosialnya itu memang sangat mudah sekali membuat kata-kata jin buang anak itu menyinggung. Egy Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang. Poin pentingnya adalah kita hargai suku Dayak yang kita hormati. Itu lebih selesai, nggak ada dendam, nggak ada kekecewaan. Itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Pindah ke tempat jin buang anak, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Mana mau? Banyak monyet. Saudara Edi ini dan kawan-kawan itu harus menyadari bahwa di sini, di bumi Kalimantan ini, yang tinggal itu bukan cuma monyet-monyet. Di sini ada masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di bumi Kalimantan ini. Apa kesalahannya Edi? Omongan itu, dia sudah minta maaf. Dia sudah dong, masa orang minta maaf nggak dimaafin? Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya sebesar-besarnya. Oke? Seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Ternyata salah, tidak. Saya menjawab karena pikiran saya ini hanya monyet. Kan masih kondisinya hutan. Sehingga saya berpendapat secara objektif hanya monyet. Maksudnya diri saya ini. Pengakuan ini agar ia terbebas dari kemarahan rakyat Kalimantan karena omongannya yang menghina masyarakat di sana. Azam kayaknya terpaksa mengaku sebutan monyet itu untuk dirinya sendiri ketimbang ia diburu Panglima Burung yang tersinggung karena penghinaan Azam. Monyet banget kan Azam? Bujuk rayu Egy Sujana kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi sorotan baru-baru ini. Hal itu lantaran Egy Sujana meminta kepada Jenderal Listio Sigit untuk menghentikan kasus Azam Khan dan Edi Mulyadi. Ya, menurut Egy, penetapan tersangka dan penahanan Edi serta proses hukum Azam Khan merupakan korban kezaliman. Maka dari itulah, Egy meminta khusus usul ke Kapolri untuk menyetop proses pidana Azam Khan dan Edi Mulyadi.
Diketahui pada Rabu 2 Februari 2022, Egy meminta Kapolri yang punya kewenangan untuk menyesampingkan kasus Edi dan Azam, yang omongannya saat kritik ibu kota negara berujung ke polisi. Bapak Kapolri lewat diskresinya, sudi kiranya hentikan kasus ini. Juga untuk yang Azam Khan, kata Egy di kanal YouTube pribadinya pada Rabu 2 Februari 2022. Tokoh oposisi ini berpandangan memproses Edi Mulyadi dan Azam Khan secara pidana akan menimbulkan bekas membara di masa depan. Proses hukum keduanya itu minimal akan menimbulkan luka dan mengeras menjadi dendam. Lain halnya andai Edi dan Azam diselesaikan secara hukum adat. Egy yakin tak akan itu muncul dendam dan luka. Nah, Egy heran juga kepada pihak yang ngotot membawa Edi dan Azam ke polisi. Pihak ini, kata Egy, sangat merugikan citra Presiden Jokowi. Saya curiga siapa yang memaksakan ini. Itu justru ganggu pemerintahan Jokowi yang maunya pindah ibu kota ke Penajam Pasir Utara, jelasnya. Seperti diketahui halayak, Edi Mulyadi sudah ditahan Bareskrim Polri per Senin 31 Januari 2022 setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan pertama sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Saya usulkan boleh dong, sudi kiranya Pak Sigit yang saya hormati, sebagaimana peraturan dari Kapolri berupa surat edaran tahun lalu. Untuk hal-hal begini diedukasi dulu itu, kata Egy di YouTube pribadinya pada Rabu 2 Februari 2022. Seperti diketahui, aktivis Aliansi Anak Bangsa atau AAB Azam Khan akhirnya dipanggil Bareskrim Polri terkait kasus ujaran kebencian yang menyeret Edi Mulyadi yang kini sudah menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Azam Khan harus berurusan dengan polisi lantaran ketika mendampingi Edi Mulyadi saat menyatakan sikap menolak Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara beberapa waktu lalu. Dia mengeluarkan pernyataan spontan yang menyebut hanya monyet. Ucapan itu diduga kuat mengandung unsur sara. Pernyataan hanya monyet dilontarkannya untuk menyambung omongan Edi Mulyadi yang mengatakan tidak ada masyarakat yang mau tinggal di IKN baru di Kalimantan Timur. Terkait pemanggilan polisi itu, Azam Khan tidak menampiknya. Dia mengaku dirinya mendapatkan surat panggilan dari polisi. Dia akan diperiksa pada hari ini Rabu 2 Februari 2022. Azam Khan mengaku tidak akan mangkir dari panggilan polisi itu. Betul, diperiksa hari ini, ujar Azam Khan kepada wartawan pada Rabu 2 Februari 2022. Kendati mengaku sudah mendapat surat panggilan dari polisi, namun Azam Khan yakin dirinya tidak bakal dijadikan tersangka pada pemeriksaan perdana ini, sebagaimana yang dialami Edi Mulyadi. Posisinya bukan seperti Edi, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Azam Khan berdalih, celetukan itu sampai keluar dari mulutnya karena dirinya dipancing oleh Edi Mulyadi. Ia menjelaskan ucapan itu muncul karena dirinya ditanya Edi, apakah mau pindah ke ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sementara itu, juru bicara Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN, Rahmat Nasution Hamkah, mengatakan bahwa pihaknya tetap meminta Edi Mulyadi dihukum secara adat meski sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Rahmat mengatakan bahwa masyarakat Dayak akan menyerahkan proses hukum terkait Edi Mulyadi kepada pihak yang berwenang. Ia berharap agar kasus Edi Mulyadi bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan dan bisa segera diputuskan hukuman yang akan diterima. Kita serahkan proses hukum biar berjalan, tapi kita tetap kawal dan berharap segera dilimpahkan ke kejaksaan agar segera diproses di peradilan. Itu harapannya, kata Rahmat pada Rabu 2 Februari 2022. Namun di tengah proses Edi Mulyadi menjalani proses hukum, Rahmat mengatakan masyarakat Dayak tetap menuntut Edi Mulyadi mengikuti hukum adat. Menurutnya, hukum adat bagi Edi Mulyadi masih berlaku sebagai bentuk penebusan kesalahan secara moral terhadap masyarakat Kalimantan. Tetap masih berlaku hukum adat.
Karena pertama, memang kita fokus mendorong ini kepada hukum secara negara. Dan ini berjalan sudah. Dan kita berharap ada putusan dan vonis yang tepat, terangnya. Kalau nanti putusan itu sudah memberikan keputusan yang jelas, sidang hukum adat itu adalah penebusan kesalahan secara moral pada warga suku Dayak dan warga Kalimantan pada umumnya, imbuhnya. Rahmat mengatakan bahwa hukum adat ini dilakukan guna memperbaiki hubungan antara Edi Mulyadi dan masyarakat Kalimantan. Kalau tidak ada hukum adat, ini akan sangat masih ada rasa kurang harmonis di antara kita. Jadi kita berharap ada etikat baik, ketulusan hati dari saudara Edi Mulyadi agar dapat mengikuti hal tersebut, pungkasnya.